Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Blok DDT. Semoga kita bisa bermanfaat ilmu yang akan kita pelajari dan berkah untuk kita bersama ya. Silahkan Dek dipimpin doanya, Ketua Kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Li Rasulillah al-Fatih. Terima kasih buat ketua kelas yang memimpin doa ya. Sebelumnya perkenalkan saya Nevi Zulfita dari bagian farmakologi. Nah, hari ini saya akan membawakan materi mengenai dasar-dasar farmakologi yang disajikan di blok dasar diagnosis dan terapi ini di semester 2 yang bernilai 4 SKS ya. Di UMI kita ada kalam UMI, jadi adik-adik bisa setiap saat membuka rekaman-rekaman video dari dosen-dosen yang sudah direkam, jadi adik-adik bisa belajar kapan saja, bukan pada saat perkuliahan saja. Selanjutnya untuk bahan rujukan, adik-adik bisa lihat untuk materi dasar-dasar farmakologi ini bisa kita menggunakan buku Kadzung yang mengenai basic farmakologi, dan ada juga drug interaction-nya. Karena penting kita harus mengetahui selain untuk obat-obat itu sendiri, kita harus tahu bahwa ternyata ada interaksi-interaksi obat di dalamnya. Nah, itu bisa adik-adik dapatkan bisa di PDF, ada PDF-nya atau bisa langsung ke perpustakaan. Sekarang enak ya, karena adik-adik sekarang serba online, jadi bisa lebih mudah mendapatkan bahan-bahan bacaan. Materi hari ini akan terbagi ada 3, jadi ada pendahuluan, ada isi, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Nanti untuk pendahuluan saya akan menjelaskan apa-apa saja tentang farmakologi itu, bagaimana sejarah awalnya sampai akhirnya kita menggunakan obat-obat saat ini. Terus setelah itu ya isinya tadi itu, dan kita tutup dengan tanya jawab nantinya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah tujuan umumnya. Harapannya nanti adik-adik semua dapat memahami konsep dasar farmakologi sebelum kita akan melangkah ke blok-blok selanjutnya yang lebih tersistem. Jadi ada blok-blok selanjutnya, inilah blok dasar awalnya supaya kita bisa lebih memahami untuk sistem selanjutnya. Untuk tujuan khususnya, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian farmakologi, jadi tahu apa itu farmakologi, tahu menjelaskan bentuk-bentuk sediaan obat yang akan diberikan pada setiap pasien, terus tahu menjelaskan cara pemberiannya, tahu menjelaskan farmakokinetika dan farmakodinamiknya. Jadi satu obat yang kita konsumsi atau kita berikan pada pasien itu sebenarnya sangat complicated sampai hingga akhirnya dia menimbulkan efek pada pasien tersebut. Nah, ini adalah definisi dari farmakologi itu. Jadi dari bahasa Yunani ada farmakon dan ada logos. Jadi ilmu yang mempelajari hal-hal mengenai obat, mencakup sejarahnya, sumber, sifat kimia dan fisik komponen, efek fisiologi dan biokimia, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, ekskresi, dan penggunaan obat itu sendiri. Jadi sangat luas cakupannya untuk mengenai farmakologi ini. Jadi ini adalah pengantar supaya nanti adik-adik lebih mudah saat ada penjelasan tentang terapi ini, jadi kita lebih tahu, oh dasarnya seperti ini. Nah, ini sekilas tentang sejarah ilmu farmakologi. Jadi ada periode kuno dan periode modern. Jadi ini tahun sebelum berdasarkan sejarahnya sebelum tahun 1700 itu. Periode ini
observasi empirik, jadi berdasarkan pengalaman saja terhadap penggunaan obat. Nah, catatan tertua dijumpai ada penggunaan pengobatan Cina dan Mesir. Nah, selanjutnya berkembang Claudius Galen, orang pertama yang menjelaskan bahwa teori dan pengalaman empirik berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Jadi sudah ada teori dan ada pengalaman. Nah, selanjutnya Theophrastus, dia memperkenalkan lagi, sudah tahu bilang, oh ini sesuatu ini bisa berefek toksik nantinya, sehingga dikenal dengan bapak toksikologi. Dan selanjutnya lagi ada Johann. Jadi sepanjang perjalanan dia akan berkembang. Nah, di sini dia sudah menggunakan penelitian, sudah melibatkan hewan percobaan. Kalau tadi berdasarkan pengalaman, pada tahun-tahun ini sudah menggunakan penelitian. Nah, pada periode modern, nah ini dia sudah melakukan eksperimental tentang bagaimana obat kalau kita minum, bagaimana kerjanya. Nah, itu sudah lebih meningkat lagi. Sampai adanya Rudolf, dia mendirikan institut farmakologi pertama pada tahun 1847. Nah, selanjutnya sudah lebih berkembang lagi, jadi sudah menerbitkan jurnal, jadi dia sudah melakukan penelitian-penelitian sehingga oleh Oswald, dan selanjutnya pertama dikembangkan di Amerika jadi oleh John G. Abel. Nah, ini eksperimental, intinya sudah lebih berkembang, sudah sampai penelitian-penelitian eksperimental. Dan akhirnya pada permulaan abad 20 mulailah dibuat obat-obat sintetik. Jadi sudah banyak obat-obat yang sudah kita nikmati saat ini, sudah kita gunakan saat ini. Inilah awal-awal perjalanannya. Sampai sekarang sudah sampai berkembang sampai rekombinat menggunakan DNA, menggunakan gen pada terapi-terapinya. Nah, oke. Untuk ilmu farmakologi itu sendiri ada farmakognosi, ini sekedar kita tahu bahwa ilmu ini yang ada di bawah ilmu farmakologi. Ada farmakognosi, biofarmasi. Farmakognosi itu yang berbicara tentang herbal-herbal. Ada biofarmasi tentang produk yang dihasilkan, farmakokinetika, farmakodinamika kita akan pelajari hari ini. Untuk toksikologi yang berkaitan dengan toksik, obat-obat itu bisa berefek toksik, dan farmakogenomik, jadi terapi menggunakan gen. Farmakologi sendiri itu ada pencegahan, diagnosis, dan terapi. Jadi bisa digunakan sebagai pencegahan, bukan hanya terapi saja. Obat. Nah, pasti kita kalau berbicara farmakologi, kita identik dengan obat. Jadi obat itu setiap zat kimia alami ataupun sintetik, selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap organisme atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis, ataupun biokimia. Tujuannya ya sebagai diagnosis, preventif, kuratif, meskipun kebanyakan mungkin kita mengenal obat itu hanya sebagai kuratif, sebagai untuk penyembuh. Kita tidak berpikir padahal sebenarnya bisa ada untuk preventif juga, rehabilitatif dan promotif. Nah, ini sekedar kita tahu penggolongan obat-obat yang banyak dijual, ada obat bebas. Nah, kita mungkin cuma bisa membeli yang obat-obat bebas. Rata-rata obat sekarang sudah menggunakan resep, apalagi obat keras, obat narkotik tidak akan bisa dikeluarkan tanpa resep dan dikeluarkan oleh dokter yang berkompeten. Jadi sudah ada beberapa obat yang tidak dikeluarkan meskipun dikeluarkan diresepkan oleh dokter-dokter umum. Seperti obat-obat psikiatri tidak diizinkan kalau dokter umum yang berikan, pasti dokter spesialis yang meresepkan baru dikeluarkan karena tergolong obat keras, obat-obat narkotik. Nah, penggolongan obatnya obat paten, generik, bermerek, generik. Meskipun kita tahu paten itu sebenarnya kandungannya sama dengan generik, tapi sedemikian rupa tingkat bioavailabilitas obat-obat itu berbeda sehingga proses absorpsinya juga akan berbeda nantinya. Nah, untuk alasan pemilihan pemberian obat, nah tergantung dari keadaan umum pasien. Jadi kalau sakit berat atau tidak sadar, tidak kooperatif, tidak mungkin kita memberikan yang tablet karena pasti pasien tidak akan bisa untuk minum obat sediaannya. Kecepatan respon yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita ingin cepat efeknya, nggak mungkin juga kita memberikan tablet. Pasti kita memberikan yang injeksi. Sifat obat, jadi ada beberapa obat yang sifatnya iritasi lambung, dia harus stabilitasnya terhadap asam lambung dan lain-lain. Dan tempat kerja obat yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita ada ada iritasi pada kulit, ya dikasih salep, jadi supaya langsung tertuju pada
tempat kerja obat yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk ke mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik. Jadi farmakodinamik itu ilmu yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Sedangkan farmakokinetik itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana obat diperlakukan dalam tubuh. Jadi bagaimana nasibnya obat pada saat masuk di dalam tubuh. Nah, ini dia. Jadi pada saat obat masuk akan diabsorpsi. Setelah itu umumnya diabsorpsi di usus halus kalau yang oral. Setelah itu didistribusikan. Setelah itu di metabolisme, setelah di metabolisme di hepar, dia akan terekskresi di ginjal. Nah, setelah itu barulah akan memberikan efek. Apakah efeknya terapi atau menjadi toksik kalau berlebihan. Nah, ini yang tadi sesuai dengan gambar. Nah, untuk absorpsi. Jadi tahap pertama adalah absorpsi, bagaimana proses penyerapan obat dari tempat pemberian menyangkut jumlah obat dan kecepatan proses tersebut. Jadi beda obat, bagaimana dibentuk, beda meskipun kandungannya sama, tapi belum tentu ikatan-ikatan di dalamnya sama, karena ada bioavailabilitas obat itu tersebut. Makanya kalau generik dan paten sama kandungannya, tapi belum tentu efeknya yang sampai ke sistemik itu sesuai sama paten dengan generik. Absorpsi umumnya terjadi di usus halus bagian atas dan nah ini dia bioavailabilitas, jumlah obat yang aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, ini yang penting. Karena tidak semua obat yang diabsorpsi pada pemberian peroral akan mencapai sirkulasi sistemik karena ada fase eliminasi lintas pertama oleh enzim saluran cerna. Nah, untuk menghindari jika misalnya ada obat yang bisa cepat diabsorpsi, nah itulah yang seperti kalau misalnya obat-obat yang lidokain yang dikasihkan secara IV supaya tidak terlalu habis termetabolisme, nah diberikanlah secara IV. Atau yang sublingual, nitrogliserin, nah itu dia agak tidak tereliminasi pada lintas pertama. Juga rektal, karena dia langsung masuk ke vena cava. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat itu yaitu ada faktor obatnya yang tadi saya katakan sifat-sifat fisikokimianya dan formulasi obatnya. Dan ada juga faktor pasiennya itu sendiri. Misalnya umurnya berapa, beda dengan umurnya yang masih muda dengan umur tua. Dan yang terpenting yang harus kita ketahui adanya interaksi dan pada absorpsi di saluran cerna. Jadi interaksi obat itu harus kita perhatikan, ada interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan minuman. Jadi makanya harus kita ketahui jangan sampai kita habis minum obat terus kita makan jeruk misalnya, jangan sampai dia ada interaksi. Interaksinya jangan sampai meningkatkan efek obat atau justru menurunkan atau bahkan menghilangkan efek obat yang kita minum. Selanjutnya adalah distribusi. Nah, setelah diabsorpsi, obat akan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Nah, dalam sirkulasi ini diikat oleh protein plasma, oleh albumin atau globulin. Nah, distribusi obat berdasarkan penyebaran tubuh terdiri dari dua fase, ada fase pertama dan fase kedua. Nanti yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Namun tidak semua obat juga mengalami fase ini. Ada yang tidak melewati fase kedua langsung tereliminasi, langsung termetabolisme, maaf. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi ikatan obat dengan protein, nah itu afinitas obat terhadap protein, kadar obat dan kadar protein ada di tubuh pasien. Nah, keadaan di mana protein plasma yang jumlahnya berkurang, jumlah obat bebas akan meningkat karena tidak diikat oleh protein tersebut. Akhirnya efeknya bisa jadi toksik kalau terlalu berlebihan. Selanjutnya pada metabolisme atau biotransformasi merupakan proses bahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Jadi proses molekul obat menjadi lebih polar, lebih mudah larut dalam air, supaya nanti akan lebih mudah pas diekskresi dan diekskresikan di ginjal. Nah, enzim yang berperan itu ada enzim mikrosom dan enzim non mikrosom. Nah, sebagian besar biotransformasi obat itu dikatalis oleh enzim mikrosom hepar, enzim P450 untuk mengurangi toksisitas dan ekskresi. Jadi jangan sampai semua obat terekskresi. Jadi ada yang dikeluarkan, ada yang disimpan untuk dimanfaatkan oleh tubuh sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, terapi yang kita harapkan.
Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam biotransformasi itu dibedakan dalam 2 golongan. Jadi ada reaksi sintetik atau konjugasi yang dapat mengurangi toksisitas. Nah, ini memerlukan ATP sebagai sumber energi. Nah, makanya kalau misalnya umur-umur usia-usia tua, ini kalau misalnya kurang bagus, kurang cukup untuk ATP-nya, nah ini akan bermasalah. Ada juga reaksi non sintetik berupa oksidasi, reduksi, dan hidrolisa. Nah, reaksi ini memerlukan NADPH, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat hidrogen. Nah, ini yang tadi yang saya katakan fase 1 dan fase 2. Jadi pada saat obat termetabolisme di fase 1 akan terjadi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Nah, selanjutnya dia akan dimetabolit, entah dia akan menjadi inaktif atau lebih aktif atau tidak berubah atau justru menjadi teratogenik atau kardiogenik. Nah, disinilah fasenya. Kalau misalnya sudah itu, dia akan masuk ke fase 2 yang dia akan terkonjugasi. Nah, hasil konjugasinya itu obat yang inaktif akan dieliminasi dan akan diekskresikan. Nah, ada faktor lagi yang mempengaruhi proses metabolisme, yaitu genetik, fungsi hepar, usia, dan interaksi. Selalu ada interaksi di setiap proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Karena yang itu tadi, apakah dia melemahkan atau justru meningkatkan kerja obat. Nah, selain itu fungsi hepar. Fungsi hepar makanya kita harus memperhatikan fungsi hepar yang dapat kita ukur, SGOT, SGPT, itu kita harus perhatikan kalau kita memberikan obat-obat yang banyak misalnya. Dan usia. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya ya, kalau usia tua akan berbeda dengan usia muda. Nah, ini kurang lebih yang tadi saya ceritakan mengenai fase 1 dan fase 2 hingga akhirnya dia tereliminasi dan di ginjal. Nah, contoh obat yang menginhibisi metabolisme, misalnya ketokonazol, terus dia pasien juga minum obat ketokonazol, obat ketokonazol dan juga minum dengan obat untuk sedatif midazolam misalnya. Nah, dia akan meningkatkan bioavailabilitas 12 kali pada midazolam sehingga efek sedasinya akan meningkat sekali. Nah, yang ditakutkan jadinya pasiennya jadinya tidur terlalu lama. Atau juga obat yang menginduksi, jadi rifampicin misalnya dengan hormonal. Nah, ini menyebabkan kadar estradiol menurun sehingga efikasi kontrasepsi oral menurun. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dan disampaikan pada pasien tentunya. Jadi bukan hanya kita memberikan obat, tapi sampaikan apa-apa yang harus diperhatikan pasien. Kalau kita memberikan obat, jangan langsung minum obat 4, kita kasihkan langsung pasien minum obat 4. Nah, itu yang harus kita edukasi sama pasien-pasien. Selanjutnya fase ekskresi. Jadi obat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal, keringat, air liur, air mata, air susu, rambut, dan feses. Namun yang terbanyak adalah lewat ginjal. Nah, selanjutnya adalah farmakodinamika. Farmakodinamika itu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh obat terhadap tubuh. Jadi bagaimana efek obat meliputi sesuai dengan efek terapinya, kontraindikasi, toksisitas, dan efek samping dari obat tersebut. Pada dasarnya mekanisme kerja obat itu ada 4. Ada mempengaruhi enzim seperti S inhibitor, obat-obat golongan S inhibitor, ada yang berkaitan dengan reseptor, ada agonis beta, antagonis beta seperti salbutamol, ada merubah sifat psikokimia seperti antasida, dan sitotoksik, antibiotik, anti-cancer itu contohnya. Nah, makromolekul spesifik yang berikatan dengan ligands dan menimbulkan efek, jadi ligands itu ada berupa endogen dan ada eksogen. Jadi yang dari dalam tubuh kita itu ada neurotransmitter endogen, ada hormon, kalau eksogen ya obat. Afinitasnya kemampuan berikatan dengan reseptor. Jadi obat itu, setiap obat memiliki kemampuan untuk berikatan dengan reseptornya masing-masing. Jadi ikatan ligands dengan reseptor akan menimbulkan intrinsic activity, menimbulkan jadi berefek. Komponen ialah protein, misalnya asetilkolinesterase, natrium, kalium, dan ATPase. Nah, untuk tipe-tipe ligand secara umum, ligand itu jadinya kayak seperti jembatan. Jadi ada yang agonis, ada yang antagonis, menstimulasi reseptor atau memblok sifat kimia pada reseptor. Jadi reseptor di tubuh kita itu sudah punya, pada saat dimasukkan obat, jadi dia akan berikatan sendiri dengan reseptornya.
Pada umumnya obat bekerja dengan cara berikatan dengan molekul yang dinamakan reseptor yang tadi saya katakan, dan reseptor itu diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi pada saat kalau misalnya obatnya agonis, dia akan bertemu, jadi seperti kunci yang ketemu dengan pada saat kita masukkan kunci dan jika sesuai, nah dia akan itu agonis, dia akan terjadi full aktivasi. Tapi kalau ada agonis dan antagonis bertemu, jadi aktivasinya cuma sedikit, jadi tidak terlalu maksimal efeknya. Dan kalau antagonis, dia akan tidak teraktivasi justru. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme kerja obat ada dosis, toleransi, idiosinkrasi, dan hipersensitivitas. Jadi kalau misalnya kita harus menyesuaikan dosisnya, kalau misalnya ada beberapa kejadian kalau misalnya kita minum obat, misalnya terjadi alergi, reaksi alergi, nah itu hipersensitivitas. Ada juga idiosinkrasi, yaitu kejadian yang kita tidak ketahui tiba-tiba terjadi sesuatu pada pasien. Nah, ini dosis minimal, maksimal, dosis terapeutik. Sebenarnya setiap obat sekarang yang kita konsumsi saat ini sudah ada semua dosis minimal, maksimal, terapeutik, seperti untuk paracetamol misalnya. Saat ini kita tahu paracetamol 10 mg per kilogram berat badan. Jadi ini hanya untuk supaya adik-adik tahu bahwa proses sampai kita menggunakan paracetamol, dosis terapinya 10 mg per kilogram berat badan itu banyak melalui percobaan eksperimental yang sangat complicated, dan akhirnya sampai ditemukan ini dosis minimalnya, dosis maksimalnya, dosis terapinya seperti ini, dan jika dosis seperti ini dia akan menjadi toksik, dan jika dosis seperti ini dia akan menjadi letal, menyebabkan kematian. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui dosis-dosis setiap obat. Jadi jangan sampai yang kita tahu 500 paracetamol 3 kali 1, semua kita kasih, biar anak-anak kita kasih 3 kali 1, padahal ada dosis yang sudah ditentukan berapa miligram per kilogram berat badan. Nah, itu ini supaya kita tahu nanti. Nah, toleransi keadaan hiperreaktif akibat penyalaan obat yang tadi saya katakan, sudah dosis yang sangat tinggi sekali dibutuhkan oleh penderita yang hiperreaktif. Kalau toleransi timbul akibat pembentukan antibodi terhadap obat, itulah yang biasa dikatakan resistensi, misalnya resistensi insulin. Nanti kita akan ketemu dengan blok yang berbicara tentang diabetes mellitus. Kalau idiosinkrasi, efek obat yang aneh, ringan maupun berat tidak tergantung. Jadi ini kita tidak bisa prediksi, ternyata ada efek idiosinkrasi. Kalau hipersensitif, efek yang berhubungan dengan alergi obat. Jadi dia reaksi alergi yang muncul jika kita mengkonsumsi obat tersebut. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang difahami, silahkan ditanyakan sebelum kita memberikan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Silahkan Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Muzeja dengan stambuk 110/2021-0081. Tapi dok, izin bertanya dok, tadi dalam dokter menjelaskan itu bahwa ketika memberikan itu obat kepada pasien, kita memberikan edukasi kepada pasien agar tidak meminum obat itu sekaligus, misalnya 4 obat, tidak boleh meminumnya sekaligus 4 dok. Nah, bentuk edukasi yang diberikan kepada pasien itu bagaimana dok? Karena seperti yang diketahui dok, masyarakat awam itu masih berpikir bahwa 4 minumnya supaya sekalian saja supaya cepat dia minum obatnya dok. Dia malas kayak satu-satu dia minum dok. Jadi bentuk edukasi yang diberikan itu kayak bagaimana dok? Mungkin itu saja dok. Kurang lebih jangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus ya, karena yang paling sering terjadi di sekeliling kita, terutama mungkin di keluarga kita, setidaknya pasti ada saja, kalau nenek-nenek itu pasti ada saja yang dikasih 4 obat supaya cepat sembuh, langsung saja 4-4-nya diminum. Nah, pentingnya kita sudah menjadi mahasiswa kedokteran, infokan sama pasiennya, sama keluarga misalnya, bahwa obat itu diminum harusnya satu-satu dan tidak bisa langsung minum langsung 4 sekaligus, karena yang ditakutkan adalah efek interaksi obat atau tidak bermanfaat, atau justru dia ada salah satu obat yang terlalu tinggi efeknya, terlalu tinggi, jadinya akhirnya yang ditakutkan efek toksiknya karena terlalu berlebihan, dosis efeknya dinaikkan karena mekanisme kerja obat yang satunya yang dia minum. Jadi kita kasih tahu ibunya, ibu, ini ada obat 4 saya kasih, kita minumnya, kita jelaskan, kita minumnya setelah makan, kita minum obat ini dulu, terus obat selanjutnya obat ini,
selanjutnya obat ini, selanjutnya obat ini. Jadi kita jangan minum sekalian, karena nanti takutnya ibu bukannya malah sembuh. Jadinya apakah ada obat yang efeknya justru berlebihan, atau justru ada obat yang tidak bermanfaat nanti di tubuhnya ibu. Jadi memang untuk edukasi pasien itu perlu skill masing-masing dan perlu ilmu. Tapi insya Allah kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kedokteran, pasti orang sudah percaya, oh mungkin misalnya di keluarga tak kita edukasi, oh mungkin betul tahu yang dia kasih tahu. Jadi yang tadinya orang mau minum langsung 4-4 supaya pikirannya supaya cepat langsung bereaksi. Nah, sekarang dia sudah tahu bahwa tidak harus seperti itu. Harus satu-satu karena ada efek interaksi itu yang kita takutkan. Bagaimana Nurul? Apakah cukup menjawab pertanyaannya Nurul, atau ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Terima kasih banyak, Dok. Oke. Terima kasih Nurul atas pertanyaannya ya, yang sangat baik. Mungkin sudah cukup penutup yang untuk hari ini dari pembelajaran kita hari ini, yang setidaknya kita mengetahui bahwa ada 4 proses yang dilalui pada saat kita memberikan obat pada pasien. Ada efek absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang tadi itu. Jadi biasa kita singkat dengan ATME supaya lebih mudah mengingatnya. Dan pentingnya mengetahui bentuk, cara pemberian obat, dan pemilihan obat yang sesuai untuk memberikan terapi yang terbaik untuk pasien. Baik. Nah, untuk metode pembelajaran di blok ini, nanti kita akan ada perkuliahan seperti sekarang ini, perkuliahan daring. Di masa pandemi ini kita melakukan perkuliahan daring, ada PBL, ada CSL, dan ada praktikum. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk kuliah kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti pada saat kita ujian CBT, adik-adik semua bisa menjawab dengan baik dan benar, supaya kita lulus di blok DDT ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.